Pemirsa, kita juga akan mengupdate perkembangan terbaru terkait pencarian dan evakuasi para korban. Kita akan terhubung dengan Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga Sujarwadi. Pak Putu, selamat sore. Selamat sore. Baik. Dan salam sehat. Salam sehat. Pak Putu, bisakah Anda memberikan kami update mengenai penanganan korban di tempat Anda saat ini di Nias? Silakan, Pak. Dapat kami sampaikan untuk di hari ke-8 pencarian dan pertolongan sekaligus mengevakuasi. Tim dibagi ada 4 tim untuk mengakses wilayah di Kecamatan Lumut dan sekitarnya, dan begitu juga tim kedua itu di Kecamatan Tapianauli, daerah Desa Melah Dolok, dan di Kecamatan Sitahwis itu masuk pada daerah Naga Timbul dan Desa Simaninggir. Untuk perkembangan mungkin masih proses karena tim masih di lokasi. Baik, data sementara bagaimana dengan para korban terdampak saat ini? Untuk korban-korban yang sudah dievakuasi kita dorong ke wilayah pertama adalah Gor Pandan, itu ada posko, ditambah lagi di masing-masing kecamatan sudah membuat posko pengungsian secara mandiri yang nanti disuplai dari tim tanggap darurat terkait dengan logistiknya. Baik, Pak Kakansar, untuk di wilayah Nias, bagaimana dengan data para korban ini? Berapa korban yang masih hilang, kemudian yang meninggal dunia, yang mengungsi? Update-nya sampai hari ke-8 ini seperti apa? Terkait dengan data korban sampai dengan siang hari ini dapat kami sampaikan terbagi di wilayah Tapanuli Tengah itu adalah luka-luka 508 jiwa, dalam pencarian 120, begitu juga kondisi meninggal dunia 83 jiwa, dan wilayah Sibolga itu luka-luka 46 orang, dalam pencarian 6 jiwa, dan meninggal dunia 53 jiwa. Dan di wilayah Tapanuli Selatan kita sinkronkan ada tim-tim dari BKO yang luka-luka 49, meninggal 79 jiwa, dan dalam pencarian 38 jiwa. Baik, saat ini Pak Kakansar di titik-titik mana saja yang menjadi fokus pencarian para tim-tim yang telah dibagi ini? Pak Kakansar. Baik, saat ini adakah tempat-tempat yang difokuskan oleh teman-teman SAR di sana untuk kemudian mencari yang dimungkinkan korban paling banyak hilang? Pak Putu. Pak Putu. Pak Putu, mohon maaf kami tidak mendengarkan audio Anda dari sini, nampaknya masih di mute sepertinya. Bisakah Anda mengecek terlebih dahulu mic yang Anda gunakan? Ya, tentunya ya, dengan laporan-laporan dari masyarakat dan juga melihat laporan dari pemetaan dalam tiap-tiap kecamatan, sehingga kita fokuskan untuk hari ini di 4 titik yang kita curigai masih belum bisa terakses. Selain 4 titik tadi itu, masih adakah lokasi-lokasi yang hingga saat ini belum bisa dijangkau oleh petugas terkait di sana, termasuk tim SAR? Ya, tentunya dalam hal ini mengakses itu adalah moda transportasi di saat dropping logistik ataupun yang lainnya. Tapi pada garis besarnya dalam tim, karena kami tidak hanya menggunakan kendaraan, tapi kami jalan juga dan juga dengan sarana lain untuk mengakses wilayah-wilayah yang kiranya terdampak dicurigai untuk dampak dari banjir maupun longsor tersebut. Baik, dengan beberapa upaya untuk mengakses titik-titik tertentu, bisakah kita pastikan Pak Putu bahwa semua lokasi-lokasi ini yang terdampak kita sudah bisa menjangkau semuanya, khususnya di wilayah Anda? Secara garis besar kita
validasi terkait dengan informasi-informasi masyarakat, begitu juga laporannya, sehingga kita juga gali informasi yang sudah ada ataupun kondisi-kondisi saat itu. Ternyata masih wilayah-wilayah itu sudah ada yang memang sudah aman, cuma terkendala dari jaringan, baik itu jaringan komunikasi, jaringan listrik, sehingga validasi ini ada delay waktu untuk mengetahui kondisi. Namun dari akses, memang ada yang jembatan-jembatan ataupun wilayah desa yang mengalami masih terputus, demikian. Tadi yang jembatan terputus, tetapi kita masih bisa mengaksesnya kan dengan metode tertentu mungkin dari tim-tim di lapangan, Pak Putu? Ya, tentunya kita dengan berjalan kaki ke wilayah-wilayah tersebut untuk bisa menyeberangi ataupun manuver melingkari wilayah akses tersebut. Pak Putu, bisakah Anda memberikan kami gambaran seperti apa metode yang digunakan untuk mencari para korban hilang? Di media sosial misalnya ada viral, petugas SAR menusuk tanah begitu ya, menggunakan kayu untuk kemudian mencari korban-korban hilang. Bisakah Anda memberikan kami cerita atau gambaran bagaimana teman-teman SAR melakukan upaya pencarian, Pak Putu? Ya, memang ini sudah masuki di hari ke-8. Tentunya di saat pakai deteksi thermal itu sudah tidak bermanfaat dan efisien lagi karena sudah deteksi kode, apalagi tutup dengan tanah yang lumayan tinggi hingga untuk thermal, sehingga kita pemetaan pada wilayah perkampungan atau terindikasi informasi masyarakat yang wilayah di sini ada perumahan, di sini ada perumahan tergeser, dan juga jaring komunikasi di saat pada saat itu masyarakat karena kejadiannya pagi tentu aktivitas sudah bisa menghindar. Kalaupun terjadi memang tumpukan, kami pun bekerja sama dengan PUPR untuk bisa mengakses, menggali tumpukan-tumpukan ataupun longsoran tanah tersebut. Adakah kendala tertentu, Pak Putu, yang dihadapi oleh teman-teman SAR di sana? Tentunya kami pertama akses. Dan juga kami mendorong dan teman-teman PPR sudah menggalang bagaimana memberikan akses jalan, pembersihan jalan, dan juga sekaligus mendorong dari tanggap darurat ini tim-tim sektor untuk logistik bisa tersalurkan dan juga informasi pada saat validasi data, jaringan komunikasi dan jaringan listrik bisa segera dipulihkan untuk bagaimana mendapatkan informasi lebih update lagi perkembangan masyarakat yang ada terdampak di sekitar Sibolga, Tapanuli Tengah, dan juga Tapanuli Selatan. Baik, Pak Putu, artinya dengan tidak berfungsinya lagi deteksi thermal misalnya karena sudah berhari-hari, kemudian mengandalkan informasi-informasi dari warga sekitar, lalu cara apa yang dilakukan pada saat mendapatkan informasi dari warga? Selain itu apa yang dilakukan untuk kemudian mendeteksi para warga yang diduga mungkin masih tertimbun, Pak Putu? Ya, tentunya pertama adalah pertama sumber rasa bau yang kita peroleh, apakah itu memang terjadi adalah timbunan dari manusia ataupun hewan. Kedua adalah kita mencongkel lubang-lubang dengan linggis dan melihat, mendata dan juga mengkondisikan apakah di jalur sana ada terindikasi masyarakat ataupun gerusan-gerusan lain yang memang kita curigai dari segi pakaian ataupun sarana yang dia gunakan. Baik, Pak Putu, tadi Anda mengatakan masih ada kendala akses. Selain kendala akses, bagaimana dengan cuaca? Apakah cuaca cukup mendukung untuk proses evakuasi dan pencarian di sana, Pak Putu? Ya, betul sekali, sama dengan kemarin kita juga terkendala cuaca hujan di sekitar area pencarian dan sekarang cerah namun mendung. Begitu juga kendala pada akses-akses pada saat istilahnya dropping logistik dari tim yang lainnya. Baik. Mengenai drop logistik ini, Pak Putu, apakah masih ada wilayah atau titik-titik tertentu yang belum terjangkau oleh bantuan logistik? Informasi yang Anda dapatkan, Pak Putu, di sana? Tim dari teman-teman untuk doorlock untuk terkait dengan penyaluran logistik mungkin sudah dipetakan dari teman-teman BPBD dan juga bagaimana menyisir wilayah-wilayah ataupun menginformasikan wilayah tingkat kecamatan dan mendetailkan tingkat desa karena wilayah memang berproses geografisnya adalah perbukitan sehingga ada jarak-jarak yang memang kosong sehingga tempat-tempat yang masih belum dapat terdampak, namun sudah
diinformasikan bahwa ada posko-posko terdekat untuk mengungsi terkait dengan dampak dari paparan longsor maupun banjir yang mendapat pemukiman itu sendiri. Bagaimana dengan para warga-warga yang mengungsi? Kondisinya seperti apa hingga saat ini, Pak Putu? Ya, kami juga secara detail ada teman-teman dari kesehatan, bagian sektor pengungsian itu sudah disampaikan bahwa sudah diberikan penanganan medis ataupun tingkat trauma healing dan yang lainnya. Baik. Pak Putu, selama proses evakuasi pencarian ini, begitu ya, apakah ada alat-alat tertentu mungkin yang Anda gunakan untuk mencari tahu keberadaan para korban, misalnya penggunaan K9 ataupun alat bantuan tertentu, Pak Putu, selain yang Anda jelaskan tadi sebelumnya? Ya, kami juga mendorong kalau memang ada kecurigaan Ya. ataupun bau ataupun nanti mungkin dari tim akan kami asesmen lagi terkait dengan tambahan sarana yang akan digunakan. Demikian. Baik, Pak Putu, selama proses pencarian itu, apakah masih ada potensi lokasi di sana yang memungkinkan akan terjadi bencana susulan kalau misalnya melihat kondisi geografis misalnya? Ya, kami juga berkoordinasi dengan BVVMBG, begitu juga dengan BMKG terkait dengan kontur dan juga kewilayahan SDA, sehingga apakah menimbulkan bencana susulan ataupun yang lainnya, sehingga kita berkoordinasi dari pihak yang memang kompetens di bidangnya sendiri. Namun kami selalu waspada dan juga pemikiran-pemikiran bagaimana kita bisa kondusivitas ataupun keamanan dan safety dalam pada saat melakukan pencarian dan pertolongan. Baik, Pak Putu, terakhir jika ada pesan atau harapan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah pusat, katakanlah bantuan apa saja lagi yang Anda perlukan dalam proses evakuasi ini, proses pencarian ini, Pak Putu? Baik, terima kasih dapat kami sampaikan. Kita pemerintah bersatu padu, tim SAR gabungan hadir untuk memberikan semangat, support dan moral dan juga bela sungkawa yang mendalam terkait dengan korban yang mengalami. Tidak lupa juga mendorong teman-teman sektor terkait dengan akses teman-teman dari PUPR, PLN dan juga Telkom. Begitu ditambah lagi bisa menjangkau segera sehingga kedaruratan ini bisa ditangani dengan segera. Sehingga kita pun tim bersatu padu untuk memberikan semangat dan support moral secara maksimal kepada masyarakat terhadap musibah itu sendiri. Baik, Pak Putu, maaf satu lagi, apabila misalnya ada warga masyarakat yang ingin mencari tahu keberadaan sanak keluarganya, sanak saudaranya, kemana mereka harus mengadu, melapor, Pak Putu? Ya, kami memang di sini tetap membuat posko dan juga selalu merilis di depan pengumuman korban yang sudah kita tangani dan korban yang sudah kita evakuasi. Dan juga korban yang akan nanti mungkin didata dengan ini bisa dirilis dan juga bisa dikomunikasikan pada call center 115. Baik. Terima kasih banyak Pak Putu Arga Sujarwadi telah berbagi informasi kepada kami. Kami harapkan semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala di lapangan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Putu, selamat sore, salam sehat selalu.